Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di pagi hari yang sibuk, Zea sedang asik mengoles selai coklat di atas rotinya. Sang mama sedang menggoreng nugget untuk bekal putri kecilnya ke sekolah. Ini hari kedua Marisa bekerja di kantor Alvaro. Walau merasa tidak nyaman, tapi sudah terlanjur pindah ke kota membuatnya tak bisa mundur lagi. Diliriknya gadis kecil yang tengah menyiapkan roti untuk mamanya dan juga untuk dirinya sendiri. "Zea, gimana sekolah kamu?" tanya Marisa yang kini mengeluarkan nasi dari cetakan nasi berbentuk beruang. "Asik banget mah, Zea punya banyak teman di sana. Tapi mah, Zea kasihan deh sama temen Zea. Dia gak punya mama, sama kayak Zea yang gak punya papa." Zea masih mengoles selai lebih banyak di roti miliknya sendiri. "Zea kan punya ayah, Zea harus bersyukur dong," kata Marisa yang kini menata nugget dan juga menambahkan jagung rebus yang telah dipotong beserta brokoli kesukaan Zea. "Mama, apa papa Zea itu ayah Andi? Kenapa ayah Andi menikah sama Bunda Seril? Kenapa nggak tinggal sama kita aja, Mah?" tanya Zea dengan polosnya. Selama ini gadis kecil itu memendam sendiri pertanyaan itu karena tak ingin menyakiti mamanya. "Sayang, bukan begitu. Bunda Seril sama ayah Andi itu udah anggap Zea seperti putri mereka sendiri, sayang, supaya Zea tidak kekurangan kasih sayang." Marisa menutup kotak bekal milik Zea. "Memangnya papa Zea kemana, Mah?" tanya Zea yang masih penasaran. Marisa hanya terdiam. Pertanyaan itu tak disangka akan keluar dari mulut gadis kecil itu. Seharusnya ia sudah menyiapkan jawabannya. Itu nanti aja ya mama ceritanya." Marisa mengelak. Tak mungkin kan ia berbohong dengan putri kecilnya itu. "Mama sedih ya kalau ceritain papa. Zea pernah lihat mama nangis waktu ayah ngomongin papa." Gadis kecil itu tersenyum seakan berkata, "Jangan sedih, Mah. Sayang, jangan mikirin itu dulu ya. Zea anak pinter, anak baik kan?" Marisa tak ingin terlihat sedih di hadapan putrinya itu. "Iya, Mah, Zea ngerti mama kok. Kita sarapan dulu yuk, Mah. Nanti keburu telat." Marisa tersenyum. Ia bersyukur karena memiliki putri cantik dan cerdas seperti Zea. Walau terkadang cerewetnya Zea membuatnya sangat gemas, tapi Zea anak perempuan yang sangat manis. Zain dan Zea kini tengah istirahat untuk menikmati bekal yang mereka bawa dari rumah. "Zain, kenapa nggak dimakan?" Zea menghampiri Zain yang tak menyentuh kotak bekalnya dan hanya menatap malas saja pada kotak biru di mejanya. "Aku nggak suka masakan bibi, Zea. Aku minum susu kotak aja." Zain mengambil susu kotak dari tasnya. "Jangan minum susu dulu, Zain. Kita makan nasi dulu. Kamu mau cobain masakan mamaku tidak? Ini enak loh," kata Zea, mengambil sendok lalu menyuapi Zain dengan nasi dan nugget yang disiapkan mamanya tadi pagi. "Apa aku boleh mencicipinya?" tanya Zain ragu. "Boleh, kamu coba dulu. Kalau kamu suka, besok aku bilangin ke mama untuk buatin kamu juga. Ayo, Zea mengarahkan nasi dalam di atas sendok itu ke mulut Zain. Lalu Zain pun melahap suapan Zea. "Gimana?" tanya Zea penasaran. Matanya berbinar-binar mengharapkan kata-kata manis yang keluar dari saudara kandungnya itu. Ini enak, Zea. Mama kamu pintar masak ya." Zain sangat antusias. Gitu deh, mama aku emang jago masak. Sekarang daripada makanan kamu gak kemakan, biar aku makan bekal kamu ya. Kamu makan bekal aku aja. Nanti kotak bekal kamu aku bawa pulang, biar besok dimasakin mama. Aku gak mau kalau kamu bawa kotak bekal aku. Itu kesayangan aku soalnya. Aku punya banyak di kota lama aku.
tapi aku cuma bawa satu, dan itu kesayangan aku, kata Zea dengan cerewetnya. Zea, kamu cerewet juga ya ternyata. Zen tertawa lalu mengacak poni Zea. Zea senang bisa menghibur Zen. Wah Zen, ini dagingnya empuk banget. Kenapa kamu gak mau makan? Kamu gak suka daging sapi Zen? Tanya Zea yang menikmati makanan yang dibawa Zen. Aku gak suka masakan bibi, aku suka masakan mama kamu Zea. Besok aku minta lagi ya, biar nanti papaku kirim bahan makanan ke rumah kamu, kata Zen. Boleh. Di dunia ini emang gak ada yang gratis Zen. Kedua bocah yang masih sama-sama polos itu tertawa di sela-sela makannya. Mereka pun menghabiskan bekal makan siangnya, dan sesuai kata Zea membawa pulang kotak bekal Zen. Marisa sudah berada di mobil bersama supir yang akan mengantarnya menjemput anak kecil yang dimaksud Alvero kemarin. Pak Sardi, nama anak kecil itu siapa ya? Tanya Marisa yang sudah berada di mobil bersama Pak Sardi, supir kantor Alvero. Tuan muda Zen Bu Sarah, kata Pak Sardi sambil melirik Marisa yang ada di kursi belakang. Zen, namanya Zen. Mungkin hanya kebetulan, batin Marisa. Apakah Zen putranya Pak Alvero? Tanya Marisa penasaran. Bukan, dia putranya Pak Elvan, adik Pak Alvero. Kalau Pak Alvero itu istrinya masih hamil, kata Pak Sardi. Zen anak Mas Elvan, jadi dia putraku. Aku sedang pergi menjemput putraku sekarang. Tanpa sadar, Marisa meneteskan air matanya. Kasihan tuan muda yang sejak kecil sudah tidak punya ibu. Istri Pak Elvan itu meninggal saat melahirkan putranya, Bu, kata Pak Sardi melanjutkan kata-katanya. Dar, jantung Marisa seakan meledak. Bagaimana putra kecilnya itu hidup tanpa kasih sayangnya selama ini? Mungkinkah sama seperti Zea yang tak pernah mendapat kasih sayang ayah kandungnya? Tapi Zea memiliki Andi yang sangat tulus menyayanginya. Lagi-lagi air matanya membasahi pipinya. Ini tisunya Bu Sarah. Memang orang-orang yang mendengar cerita tentang Tuan Muda Zen pasti akan menangis, kata Pak Sardi menyerahkan sekotak tisu kepada Marisa. Saya teringat anak saya, Pak, kata Marisa yang masih terisak. Pak Sardi hanya membiarkan Marisa menangis. Ia tak ingin bertanya lebih jauh. Perjalanan ke sekolah memang tak begitu jauh. Mobil hitam milik perusahaan Alvero itu berhenti di depan pintu masuk sekolah, tempat biasa orang tua menjemput putra-putrinya. Jadi, Zen sekolah di tempat yang sama dengan Zea, batin Marisa. Marisa turun dari mobil. Dari kejauhan ia sudah yakin bocah kecil berponi itu adalah Zen. Ia menghampiri Zen yang telah menunggunya. Sementara Pak Sardi masih berada di mobil. Halo anak ganteng, sapa Marisa yang berjongkok di depan Zen, menatap putra kecilnya itu lekat-lekat. Zen hanya terdiam, hatinya berdebar-debar. Ia merasakan hal yang sama seperti saat Zea menyentuhnya, tapi perasaan itu lebih dalam. Zen sedang nunggu tante jemput ya? Hati Marisa teriris. Ia harus merelakan putra kandungnya yang ia lahirkan itu memanggilnya tante. Mama, Zen menangis lalu memeluk Marisa. Marisa ikut menangis dan membalas pelukan Zen. Tapi tunggu, kenapa Zen memanggilnya Mama? Mama, Zen kangen mah. Kenapa Mama cuma datang di mimpi Zen? Mama gak pernah masakin Zen mah. Zen selalu mogok makan dan bilang sama semua orang kalau Zen cuma mau masakan Mama, bukan masakan Bibi. Zen punya Mama, gak seperti yang mereka bilang kan? Zen menangis lagi dan memeluk Marisa lebih erat. Marisa ikut menangis, membalas pelukan Zen dengan erat. Putra kecilnya itu begitu rapuh karena tak merasakan kasih sayangnya selama ini.
Maafkan Mama, Zen. Marisa hanya bisa membatin, sementara wajahnya telah basah oleh air mata. Benar kan pelukan Mama sehangat ini? Aku tahu, aku sudah sering merasakannya, walau cuma dalam mimpi. Tapi Papa bilang Mama udah di surga. Dan pelukan Mama itu cuma ada di mimpi, gak akan pernah jadi kenyataan. Zen semakin terseduh. Marisa hanya terdiam, tak mampu berkata-kata lagi, membiarkan pria kecil itu menumpahkan isi hatinya. Mama, jangan tinggalin Zen ya, Mah. Zen mau bilang ke semua orang kalau Zen punya mama. Wali kelas Zen yang melihat anak muridnya menangis, lalu menghampiri Marisa dan Zen yang sama-sama menangis sambil berpelukan. Mohon maaf, ada apa ini? Zen, kamu kenapa menangis sayang? Tanya guru itu. Marisa langsung mengusap air matanya. Maaf Bu, saya sekretaris Pak Alvero yang akan menjemput Zen, kata Marisa yang sudah berdiri. Mohon maaf, sesuai prosedur kita akan konfirmasi dulu dengan Pak Elvan sebagai walinya Zen ya. Bisa ikut saya ke kantor sebentar, kata bu guru itu. Marisa dan Zen pun mengikuti guru Zen. Setelah berhasil menghubungi Elvan dan mengkonfirmasinya dengan Alvero, akhirnya Marisa diizinkan membawa Zen pulang. Mama kemana saja? Zen sangat rindu Mama, kata Zen yang terus memeluk Marisa saat mereka sudah berada di mobil. Zen, tante ini bukan mamanya Zen sayang. Kelopak Marisa penuh dengan cairan bening yang sudah tidak sanggup ia bendung. Kata-katanya sendiri begitu menyayat hatinya. Tak mengakui darah dagingnya sendiri membuatnya merasa jahat. Ibu yang egoiskah dia? Tapi Mama selalu datang di mimpi Zen. Zen suka tidur awal biar ketemu Mama lebih lama. Semenjak Mama datang di mimpi Zen, Zen bahagia Mah, kata Zen yang masih memeluk erat Marisa seakan takut jika kehilangan mamanya lagi. Maaf Bu Sarah, sebaiknya biarkan saja tuan muda seperti itu. Sepertinya dia sangat merindukan ibunya, kata Pak Sardi. Marisa pun membelai rambut putranya. Mama cantik seperti Zea, kata Zen yang memandang wajah Marisa. Tangan kecilnya menghapus air mata sang ibu. Zen kenal Zea? Tanya Marisa tak percaya. Zea memang sekolah di tempat yang sama dengan Zen, tapi ia tak menyangka bahwa di antara banyak kelas dan murid, Zen bisa mengenal Zea. Dia teman Zen Mah, orangnya bawel banget Mah, tapi Zen suka Zea, kata Zen mengingat tingkah menggemaskan dari Zea. Zea itu anak tante sayang, kata Marisa. Zea anak Mama, kalau gitu kapan-kapan kita bisa main bareng kan Mah? Mau ya Mah, nanti Zen gak bakal nakal kok, Zen udah lama gak diajak main sama Papa. Zen menundukkan kepalanya sedih. Tidak Zen, kakek Dharma pasti tidak akan membiarkan kita dekat. Maafkan Mama Zen, belum saatnya kita bersama-sama Zen. Kenapa Mama diam? Apa Mama marah karena Papa akan menikahi Tante Sylvia? Tanya Zen dengan polosnya. Papa Zen akan menikah? Tanya Marisa yang cukup terkejut dengan kata-kata Zen. Zen gak tahu sih Mah, tapi kata Tante Sylvia mereka akan menikah supaya Zen punya mama. Tapi Zen gak suka Tante Sylvia Mah. Zen memeluk lagi tubuh Marisa mencari kedamaian yang selama ini sangat ia rindukan. Jadi karena ini Mas Elvan tidak pernah mencari tahu kebenaran tentang aku dan Zea. Kasihan Zen, maafkan Mama nak, Mama yang salah, seharusnya kamu bersama Mama. Mama janji, Mama akan cari cara supaya kita bisa bersama-sama sayang. Marisa mencium puncak kepala Zen. Zen terus memeluk Marisa, tak ingin jauh-jauh dari sosok yang telah lama ia rindukan itu.
Sampai di kantor Alvaro pun Zen tetap menggandeng tangan Marisa. Marisa mengantar Zen sampai ke ruangan Alvaro. "Permisi Pak," kata Marisa setelah mengetuk pintu dan diizinkan masuk. Iya Marisa, Sarah, maaf." Alvaro menutup mulutnya. "Ponakan Uncle yang gemesin ini udah sampai. Kenapa nih matanya sembab? Habis dicubit mama." Maksud Uncle Tante Sarah ya, karena Zen nakal," kata Alvaro. Zen hanya diam. Ia tersenyum manis, membuat Alvaro bingung karena biasanya Zen akan melotot jika ia melakukan kesalahan, termasuk menyebut kata mama. "Uncle, makasih ya udah temuin mama aku," kata Zen mencium punggung tangan Alvaro. "Mama?" tanya Alvaro yang terkejut. Ia lalu melirik ke arah Marisa. "Maaf Pak, Zen mengira saya mamanya. Mungkin karena kata Bapak wajah kami mirip," Marisa beralasan. Begitu ya, Zen, kamu senang punya mama?" tanya Alvaro kepada keponakan kecilnya itu. "Iya Uncle, bolehkah Zen sering kesini ketemu mama?" tanya Zen penuh harap. Kalau mamanya nggak keberatan, ya boleh-boleh aja Zen," kata Alvaro lagi-lagi memperhatikan ekspresi Marisa. "Maafkan saya Pak, sepertinya saya harus kembali bekerja." Marisa melepas pegangan tangan Zen. "Zen ikut mah." Zen meraih tangan Marisa kembali. Marisa memandang Alvaro seolah bertanya bagaimana, apa boleh. "Ya sudah, Zen boleh ikut mama, tapi jangan ganggu mama kerja ya," kata Alvaro mengizinkan. "Asik." Zen memeluk tangan Marisa dan mengikuti Marisa ke ruangannya.